Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan daurah atau kajian kita pembahasan tentang tuntunan menggapai keluarga sakinah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Jadi di sini banyak sekali nasihat-nasihat yang beliau tulis yang ditujukan kepada kita semua sebagai umat muslim, dan semoga keluarga yang kita bangun ini adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang dilandaskan dengan Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Setelah kita bahas tentang mukadimah, kita akan masuk ke dalam bab 1. Bab 1 ini mengenai hakikat rumah tangga yang harmonis. Jadi pembahasan tentang bab 1 ini cukup panjang. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah tentang subbab 1.1. Jadi keharmonisan dalam pandangan Islam atau keharmonisan keluarga sejati di dalam pandangan Islam. Jadi insya Allah kita simak apa yang ditulis oleh beliau Al-Mu'allif kepada kita semua menjadi nasihat emas, nasihat yang berharga, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita ini bisa baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya tentu sudah kita bahas bahwa menikah, berkeluarga adalah amali atau ibadah yang paling lama dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Kita mulai dari adat orang Arab jahiliyah. Jadi kita lihat dulu apa sih sebetulnya adat orang Arab jahiliyah. Mohon maaf jika suara saya kurang begitu keras ya, agak kurang begitu fit, tetapi semoga tidak mengurangi esensi dan kita bisa mendapatkan manfaat di dalam pembelajaran kita bersama di malam hari ini. Awalnya sebagian adat orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka memberi ucapan kepada seorang pengantin, orang yang baru menikah, mereka mendoakan agar hidup harmonis, tetapi ditambah embel-embel semoga banyak anak laki-lakinya. Nah, ini kebiasaan dari orang Arab jahiliyah. Jadi akan menjadi bangga ketika setelah menikah menghasilkan atau melahirkan anak laki-laki. Nah, ini adat orang Arab jahiliyah yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW turun dan membimbing kaum muslimin
untuk menggantinya dengan doa yang jauh lebih baik. Jadi doa keduanya diberkahi Allah Jalla Jalalu dan dikumpulkan dalam kebaikan. Nah, di sini Al-Mu'allif menitik beratkan kepada doa untuk pengantin, ya. Doa untuk pengantin yang sudah kita hafal bersama. Nanti kita bacakan hadisnya. Nah, di sana kita akan belajar tentang rincian atau penjelasan rinci dari doa untuk pengantin. Nah, jadi kita bermulai dari sana ini. Di sini ada tulisan dari beliau, jadi kita ini tidak dianjurkan berdoa harmonis dan banyak anak laki-laki. Kalau ingin berdoa ya sudah, berdoa supaya kita harmonis dan banyak anak boleh. Jadi Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas bin Malik untuk mendapatkan anak yang banyak, gitu kan? Seperti itu. Nanti kita kupas di dalam materi kita malam ini. Nah, harmonis itu sendiri kalau kita kaji di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis artinya seia sekatna. Mungkin visi dan misinya sama antara suami dan istri yang diturunkan kepada anak-anak kita. Ini disebut dengan harmonis. Di dalam Kamus Bahasa Arab, harmonis nanti kita akan jelaskan apa itu artinya. Nah, nomor satu di sini, keharmonisan, keserasian, kerukunan, banyak anak, dan sebagainya, belum tentu membuat sepasang suami istri hidup berkah, berada dalam kebaikan, dan menggapai kebahagiaan yang mereka inginkan. Jadi, di sini Al-Mu'alif menekankan belum tentu ya sepasang suami istri yang banyak anaknya, ada keharmonisan, keserasian, kerukunan, berada dalam kebaikan. Nah, apa sih sebetulnya hakikatnya keharmonisan dalam pandangan Islam? Nanti kita akan kupas. Nomor dua, kenapa tidak dianjurkan? Karena doa tersebut hanya untuk suami saja. Tidak ada unsur mendoakan keduanya. Jadi ada sedikit condong mendoakan kepada pihak laki-laki di dalam doa orang Arab jahiliyah. Nah, sehingga di sini Rasulullah SAW harus mengajarkan dengan balance, baik itu suaminya ataupun istrinya, mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya. Jadi harus seimbang. Kemudian yang ketiga, ucapan selamat orang Arab jahiliyah tersebut tadi hanya untuk mendoakan banyak anak laki-laki. Nah, sedangkan anak perempuannya tidak disebut. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu lebih bangga mereka ketika mempunyai anak laki-laki. Dan itu pun terjadi ya ketika Rasulullah SAW lahir. Itu Masya Allah kakeknya Abdul Muttalib ini sangat berbahagia sekali. Mempunyai cucu laki-laki. Dan dalam perkembangannya apalagi cucu ini menjadi Rasulullah SAW yang diberikan gelar Al-Amin, orang yang jujur. Seperti itu, walaupun beliau SAW dulu belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, keharmonisan sejati bukan sekadar keharmonisan di antara suami istri dan anak mereka saja, melainkan meliputi keharmonisan antara diri mereka dengan syariat Allah Jalla Jalalu. Nah, jadi di sini pernah kita bahas kemarin ya. Jadi contoh harmonis, dia berbahagia, dia rihlah kemana. Yang paling salah pemilihan tempat untuk rihlah, misalkan dia merasa berbahagia, tapi pada dasarnya itu adalah suatu pelanggaran syariat. Misalkan kemarin ya, maaf sekali, maaf. Misalkan berekreasi ke tempat-tempat yang ada ikhtilat di situ, menonton film yang ada ikhtilat, yang mengumbar aurat, kemudian ke tempat-tempat di sana, maaf sekali ya, yang ada musiknya dan lain sebagainya. Ini justru kebahagiaan yang semu, justru itu adalah semakin menjauhkan kita dari keharmonisan sejati di dalam keluarga ini. Jadi peran serta keluarga ini, imamnya ya harus baik ya. Jadi suaminya ini harus berilmu, kepala keluarganya harus berilmu, sudah dibacakan oleh para ustazah kemarin dalil-dalilnya di Sabtu yang lalu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki ini adalah pemimpin, imam bagi seorang wanita, karena laki-laki ini diberikan
kelebihan di sudut-sudut tertentu, mungkin dari sisi fisik dan lain sebagainya, lebih kuat secara fisik seperti itu. Jadi ini harus diikuti. Nah, jadi di nomor 4 ini, di sini keharmonisan sejati, kita ambil poin pentingnya bahwa kita harus betul-betul berhitung, apalagi saya mungkin di sini mewakili sebagai kepala keluarga, harus betul-betul menghitung bahwa keluarga saya ini harus dibawa ke arah-arah yang sesuai dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu, sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Harus terbebas dari kesyirikan dengan tauhid yang benar, kemudian akidahnya yang benar, dan sebagai kepala keluarga tentu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga lainnya, istri dan anak-anak, dan kita pastikan bahwa nafkah yang dibawa ke rumah ini harus dalam nafkah yang bersih, terbebas dari nafkah yang haram dan syubhat. Baik, ini keharmonisan sejati dalam pandangan Islam adalah keharmonisan kebaikan dan keberkahan sebagaimana yang tercantum di dalam hadis. Nah, insya Allah nanti ini hadisnya akan dibacakan oleh Ustazah Titi. Mudah-mudahan sudah hadir beliau ya. Silakan Ustazah Titi bisa membacakan hadisnya ya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana idza rafa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan selamat kepada seseorang ketika ia menikah, maka beliau mengucapkan semoga Allah memberkahi dengan keberkahan bagimu dan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami nomor 4729. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ini sudah dibacakan hadisnya oleh Ustazah Titik. Jadi di sini perhatikan ketika Nabi SAW mengucapkan pada seseorang ketika ia menikah, maka beliau mengucapkan ini doanya yang sering kita ucapkan, dan jangan menyepelekan doa ini para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang sangat dianjurkan untuk mendoakan saudara muslim kita yang baru menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi semoga Allah memberkahi dengan keberkahan bagimu dan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Seperti yang dicantumkan di atas bahwa keharmonisan adalah kebaikan dan keberkahan ini harus bersatu. Ini doa Nabi SAW. Nanti kita simak ya. Jadi ada hadis, kalau ayat Quran itu namanya asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wah, ini the best ya. Jadi sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 lebih hadis diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Jadi intinya di sini ketika Bapak Ibu mendapati saudara muslim kita yang baru menikah, jangan lupa doakan ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, insya Allah sudah hafal semua. Yang belum hafal ya silakan dihafal. Ini untuk mendoakan saudara muslim kita yang baru saja menikah. Jadi ini doanya ya. Yang lengkap jangan dipotong karena Nabi mencontohkannya demikian. Sekali lagi dihafalkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, di sini titik awal mencapai keharmonisan sejati, yaitu doa dari sahabat muslim lainnya insya Allah. Baik.
Lafaz rafa'a. Nah, di sini kana idza rafa'a yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Titik dalam bahasa Arab berasal dari lafaz ar-rifa'u yang berarti, jadi di sini al-wifaqu harmonis. Al-wifaqu harmonis, kemudian al-ilti'amu serasi, kemudian as-sukunu tenang, at-tuma'ninatu rukun dan damai. Jadi kalau di sholat ada istilah tuma'ninah ya, jadi sesuai dengan rukunnya, tenang, damai gitu kan. Ya seperti itu. Nah ini lafadz rafa'a ini luar biasa. Apabila Nabi memberikan ucapan rafa'a tadi, jadi harmonis, serasi, tenang, rukun, dan damai. Jadi semuanya berasal dari doa kaum muslimin, saudara muslim kita. Ikhlaskan hati kita, berikan doa terbaik untuk saudara muslim kita. Jadi ketika kita menyalami pengantin misalnya, menyalami pengantin tentu yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Kalau yang ikhwan ya jangan menyalami yang akhwat, malah jadi dosa. Jadi ucapkan ini, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan hanya salaman saja. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi diucapkan pada pengantinnya insyaallah. Semoga keluarga atau kedua mempelai itu mendapatkan keharmonisan yang sejati, yaitu kebaikan dan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian 3 hal pokok dari doa Rasulullah SAW yang tadi ini. Kita lihat tadi, lafaz barakallahu laka. Lafaz barakallahu laka menunjukkan keberkahan yang khusus untuk kedua mempelai. Kemudian di sini lafaz wa baraka alaika menunjukkan keberkahan yang lebih luas, mencakup kerabat kedua mempelai dan insya Allah juga bagi lingkungan masyarakat tempat di mana mereka tinggal, bahkan bagi segenap kaum muslimin. Nah, sedangkan lafaz wa jama'a bainakuma fi khairin menunjukkan menyatu dan bahu-membahu dalam kebaikan yang seakan-akan menjadi prasyarat untuk dua keberkahan di atas. Nah, jadi 3 hal pokok ini dijelaskan oleh ulama kita Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mensyarah doa Rasulullah SAW dengan 3 hal pokok ini. Jadi menurut beliau ketika mensyarah sebabul wurudnya ketika Nabi mengucapkan barakallahu laka, ini diucapkan kepada Abdurrahman. Kepada Abdurrahman semoga memberkahi, jadi berdasarkan keadaannya masing-masing. Sedangkan wa baraka alaika, barakallahu alaika, ini diucapkan Nabi kepada Jabir radhiyallahu anhu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi ini adalah seseorang yang jenius ya. Berdoanya itu pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam. Nah, ini salah satu kelebihan dari Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya itu pendek-pendek, tetapi maknanya dalam. Nah, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang lafaz wa jama'a bainakuma fi khairin menyatu bahu-membahu dalam kebaikan seakan-akan menjadi prasyarat untuk dua keberkahan di atas. Jadi untuk menyelami bahtera rumah tangga ini, insya Allah dengan doa ini sudah cukup yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa doa ini. Jadi jangan lewatkan para hadirin rahimani rahimakumullah, kepada saudara kita yang baru menikah ini harus didoakan dengan doa yang sempurna dengan lafaz tadi yang sudah dibacakan. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam kebaikan. Nah, kebaikan adalah prasyarat dari keberkahan. Ada hadis untuk pendalilan ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah ini akan dibacakan oleh Ustazah Ana. Silakan dibacakan hadisnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Iya. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadis yang muttafaq alaih. Jadi hadis yang sahih. Jadi di dalam dalil ini, di sini kita lihat ada syarah tentang hadis ini. Jadi keberkahan mengandung arti semakin bertambahnya kebaikan. Nah, ini definisi dari keberkahan. Keberkahan adalah, harus dicatat baik-baik, semakin bertambahnya kebaikan. Itu ciri dari berkah, baik itu rizki, keluarga kita, kemudian anak-anak kita. Jadi semakin hari itu kita semakin baik gitu ya. Semakin baik dalam hal beribadah, dalam hal berhubungan, dalam hal ilmu. Nah, semoga jika kita kaitkan ke spesifik pembelajaran kita di Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, dan semoga ilmu kita berkah ya. Jadi Bapak Ibu semua semakin hari dalam membaca Al-Quran ini semakin baik. Keilmuannya semakin bertambah, semakin lancar, semakin enak gajinya. Jadi berkah ilmunya, semakin bertambah kebaikan. Jadi sudah lebih banyak yang kita tahu, bahkan ada beberapa ustazah-ustazah yang mengajarkan lagi dengan keikhlasan hatinya. Nah, tentu ini semakin bertambah keberkahannya insya Allah. Kemudian syarat dari hadis ini adalah sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, ini tentu kebaikan yang terbaik yang mengantarkan kita ke surga ini, gitu, Masya Allah. Di sini kita lihat satu kebaikan berupa kejujuran akan melahirkan kebajikan, dan kebajikan akan melahirkan kebaikan terbaik yaitu surga. Ya tentu ini tujuan dari kita semua. Jadi kita ingin masuk surga semuanya lah pasti. Tidak mungkin kita nggak mau masuk surga. Jadi kalau dari hadis ini salah satu prasyarat kita jujur, kemudian berkah itu bertambahnya kebajikan, dan insya Allah dari kebajikan itu akan melahirkan kebaikan terbaik yaitu surga. Syarah yang selanjutnya, kebaikan itu jika dilakukan dengan benar, maka akan bertambah dan berkembang, lalu menular kepada orang lain dan menjalar kepada berbagai aspek kehidupan. Mulanya dari keluarga ini. Jadi kalau keluarga kita baik, anak-anak kita baik, mungkin dididik dengan syariat Islam yang baik, dengan tauhid yang baik, akidah yang baik, istri kita pun demikian. Ataupun ini ibu-ibu yang ngaji bisa mengajarkan atau mengajak kepada suami. Memang ini sulit ya. Kadang-kadang ya memang seperti itulah kodratnya. Kalau suami diberikan saran oleh istri, biasanya defensif terlebih dahulu, sabar, dan semoga ada celahnya, baru diajak lagi, semoga nanti bisa berkenan untuk mengkaji atau mengilmui agama ini dengan jauh lebih baik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini luar biasa. Jadi surga ini adalah kebaikan yang terbaik, tetapi ternyata ada lagi best of the bestnya gitu ya. Kenikmatan dan kebaikan terbesar setelah surga adalah ketika kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Sudah kita gambarkan ya. Jadi bagaimana cahaya Allah di dalam Quran surah An-Nur kemarin sudah dibacakan, dan ini luar biasa lah. Jadi ini cita-cita kita semua, dan semoga kita semua bisa memandang wajah Allah di surga kita kelak nanti. Jadi selain Allah kumpulkan di dalam majelis ini, Allah juga berkenan mengumpulkan kita semua di surganya Allah Jalla Jalaluhu yang maha indah. Kemudian di sini untuk mencapai surga, u'iddat lil muttaqin. Jadi surga ini disediakan bagi orang-orang yang takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di dalam Quran surah Ali Imran
Urutan ketiga ayatnya ke 133. Masyhur lah. Ayat itu sering dibacakan ketika imam sholat dan lain sebagainya. Jadi bersegera memohon ampunan dan kemudian meraih surga yang luas. Ya, seperti itu, surga yang luas. Yang terakhir, surga yang luas itu apa? U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang takwa. Jadi di sini apa ya, kalau di sepak bola ya playmakernya ini ya suaminya ini. Suaminya bahkan strikernya nih, suaminya harus betul-betul mencari strategi supaya istri dan anak-anaknya terbawa di dalam syariat yang benar, terutama di dalam tauhid dan akidah. Baik, kita lanjutkan tentang tafsir Ibnu Katsir tentang kebaikan. Nah, ada dalil lagi di sini. Jadi saya ingin mengupas lagi. Jadi tentang kebaikan itu menurut Quran ini apa sih sebetulnya? Ya insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Fitri insya Allah. Dalil ini. Silakan Ustazah Fitri membacakan dulu dalilnya di dalam Quran surah Yunus urutan ke-10 ayat 26. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ini merinding nggak Bu? Baca ayat ini Bu? Luar biasa ya. Jadi ayat ini coba lihat di sini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, jadi di sini lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik yaitu surga. Dan tambahannya, kenikmatannya wa ziyadah di sini adalah melihat Allah. Dan wajah mereka itu tidak ditutupi debu hitam, bersih sekali gitu ya. Tidak pula ada kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Memang tidak mudah menuju ke surga, butuh perjuangan, butuh ilmu. Ya salah satunya ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang dia bersusah payah mencari majelis ilmu, mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Karena menuju ke surga ini butuh ilmu. Nggak mungkin kita beribadah semaunya kita, beribadah sesuai dengan hawa nafsu kita, nggak mungkin. Syariat ini sudah sempurna dan ikutilah apa yang sudah diturunkan Allah di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadisnya yang mulia, dan dengan pemahaman para sahabat tentunya. Nah, ini tentang kebaikan. Jadi orang-orang yang baik itu disebutkan di sini ya, akan mendapat pahala terbaik yaitu surga dan kenikmatan melihat wajah Allah. Dan wajahnya itu bersih sekali gitu kan. Seperti itu ya, luar biasa. Semoga kita bisa dianugerahkan ini ya, insyaallah. Kita lanjutkan. Allah memberitakan bahwa orang-orang yang berbuat ihsan di dunia dan beriman dan melakukan amal saleh, maka ia akan mendapatkan penggantian berupa pahala di akhirat, yaitu al-husna, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman urutan ke-55 ayatnya ke-60. Silakan. Ini dibacakan oleh Ustazah Fahmi insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
Ya, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Jadi itulah yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Hal jazaul ihsani ilal ihsanu. Jadi tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Sudahlah, urusan kita ini menebar kebaikan di dunia ini, dan jazakumullahu khairan tentunya kepada para ustazah ya, mengikhlaskan hatinya, kemudian meluangkan waktunya, mengajarkan Al-Quran kepada saudara muslimah kita. Jadi kalau melihat hal tersebut rasanya merinding saya, merinding, dan semoga ini menjadi kebaikan. Tentunya kebaikan ini juga tertular seharusnya ke keluarga. Jadi yang dominan mungkin di sini yang di sektor akhwat ya, tahsin Al-Quran. Semoga ini bisa menular ke suaminya. Jadi seharusnya suaminya itu harus lebih pintar daripada istrinya pada saat menjalankan syariat agama ini. Jadi ngajinya harus lebih baik harusnya. Seperti itu suaminya, jangan sampai kalah sama istrinya kan, seperti itu. Karena imamnya kan suami, yang baca Quran pada saat sholat mungkin ketika di rumah sedang pandemi, ya suami, ketika suaminya salah membacanya, tentu istrinya tidak akan ikhlas ya sholatnya. Karena bacaan suaminya kurang begitu lancar, tajwidnya salah, makhrujul hurufnya ketukar-tukar. Nah ini harus menjadi tongkat estafet juga. Jadi kebaikan ini semoga bisa tertular kepada para ikhwan yang ada di keluarga masing-masing. Dominannya memang kan akhwat ya, berkembang santrinya sudah ratusan ini, Masya Allah, dan semoga tertular kepada suaminya, diajak ngaji, umati filah. Seperti itu insya Allah. Baik, kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir tentang kebaikan ini. Jadi selain al-husna tadi, ia akan mendapatkan az-ziyadah, yakni pelipat gandaan pahala amal-amal soleh, di mana satu kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Itu Masya Allah ya. Jadi suami yang mencari nafkah, ya tentu ini luar biasa. Menjadi satu kebaikan, membawa harta yang halal ke dalam rumah yang dicicipi atau dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Tentu ini menjadi kebaikan, dan semoga upaya kita ketika kita mengupayakan kebaikan ini memperoleh nih pelipat gandaan pahala 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kemudian termasuk diantaranya berupa taman-taman surga. Ya, kebaikan itu nanti gedung-gedungnya, kita mendapatkan bidadari-bidadarinya bagi yang ikhwan insyaallah. Keridhaan Allah Jalla Jalaluhu atas mereka dan penyejuk-penyejuk mata mereka yang disembunyikan oleh Allah untuk para ahli surga. Nah, ada bidadari-bidadarinya, ya jangan cemburu juga para ummahat ini. Jadi suaminya nanti mendapatkan bidadari-bidadarinya menurut Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi keridhaan Allah Jalla Jalaluhu atas mereka dan penyejuk-penyejuk mata mereka yang disembunyikan Allah untuk para ahli surga. Mungkin kita nggak bisa dapat di dunia. Di dunia kita, jadi gini, ketika kita thalabul ilmi itu pasti membutuhkan upaya ya, nggak mudah lah, melarat kalau kita belajar itu, jadi tidak mudah ya, tidak mudah, dan semoga balasannya nanti adalah kita mendapatkan penyejuk mata kita di surga-Nya Allah Jalla Jalaluhu. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian yang terakhir di sini, yang paling tinggi adalah memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu yang maha mulia. Jadi ini semua diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas, dan lainnya radhiyallahu anhum. Semoga apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini kita bisa mendapatkan semua. Kita lihat di sini surga, kemudian dapat tambahan memandang wajah Allah, pelipat gandaan pahala 700 kali lipat dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di dalam keluarga kita. Ini Masya Allah ya.
kemudian kita mendapat teman-teman surga, rumah-rumah di surga, mendapatkan bidadari, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan penyejuk-penyejuk mata yang disembunyikan di dunia ini. Jadi disimpan nanti untuk para ahli surga. Yang paling tinggi adalah ya ini, kita diberikan kesempatan memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu yang maha mulia. Semoga ini semua bisa kita raih dengan perjalanan yang merintih rasanya ya di dunia ini. Jadi tidak mudah lah. Jadi harus sabar, saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita sampaikan di dalam nasihat-nasihat yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid adalah keharmonisan semata tidaklah cukup untuk membuat sepasang suami istri bahagia. Jadi arti harmonis itu seia sekata. Seia sekatanya itu bukan ke arah yang pelanggaran syariat. Misalkan dia sering berekreasi, tapi ke tempatnya sepertinya bahagia ya. Sepertinya bahagia kita lihat, tetapi ternyata loh, kok tempatnya begitu. Tempat yang di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus dipilih gitu mulai dari sekarang supaya keharmonisan ini sejati dalam pandangan Islam, dalam kebaikan dan keberkahan tadi, sesuai dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keharmonisan sejati dalam pandangan Islam adalah keserasian, kerukunan, ketenangan, dan kedamaian dalam kebaikan. Tadi kebaikan sudah kita bahas, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi kebaikan-kebaikan tadi sudah kita bahas luar biasa, sampai kebaikan yang paling tinggi adalah kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Masya Allah. Selanjutnya melahirkan keberkahan dengan bertambahnya kebaikan tersebut. Nah, ini definisi tadi dari keberkahan itu adalah selalu bertambahnya kebaikan. Setiap masa, setiap hari bertambah kebaikan, bertambah manfaat bagi individu, bagi kita semua sesuai dengan perannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kemudian dalam satu kumpulan keluarga, kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa keluarga adalah elemen yang terkecil di dalam satu negara ini. Jadi negara ini dibangun dari jutaan keluarga, dibangun dari jutaan keluarga. Sehingga ketika keluarga ini beres, maka negara ini harusnya beres karena syariat Islam di sana tegak, kemudian keharmonisan, keserasian, kerukunan, ketenangan, kedamaian, dan kebaikan, keberkahan ada di dalam keluarga tersebut. Kemudian masuk ke dalam komunitas yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat dan bahkan kaum muslimin seluruhnya. Yang terakhir hadirin, jadi kita perbanyak doa kepada Allah. Tentu doa ini kita ambil di dalam Al-Quran yang sudah masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa ini sudah kita hafal semua tentunya. Jangan lupa diselipkan setiap hari di waktu-waktu yang mustajabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini potongannya, mungkin kalau yang sebelumnya ada walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam Quran surah Al-Furqan urutan ke-24 ayat ke-74. Jadi di akhir-akhir lah, ini di lembaran akhir Quran surah Al-Furqan, insya Allah kita temukan ayat ini. Sudah dihafal lah insya Allah Bapak Ibu. Kemudian boleh juga kita tambahkan doa yang di dalam Quran surah Ali Imran ayat ketiga, urutan ketiga ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran surah Ali Imran urutan ketiga ayat ke-38. Jadi bagi mungkin para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang sangat menginginkan keturunan, maka doa ini cocok ya. Ya mungkin dengan
wasilah doa ini, maka Allah mengijabah supaya kita diberikan keturunan yang baik di sisi Allah dan yakin Allah akan mendengar doa-doa kita. Kemudian doa yang terakhir yang sudah masyhur, pendek juga di dalam Quran surah Saffat urutan ke-37 ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Diijabah sama Allah ya, Nabi Ibrahim diberikan anak Ismail wa Ishaq alaihi salatu wassalam. Nah ini yang bisa kita upayakan, jadi memperbanyak doa. Ini doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian Rabbi habli minas salihin. Boleh juga ditambahkan di surat Ibrahim supaya kita dan anak-anak cucu kita ini diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, itu terutama mengerjakan sholat ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anak cucuku adalah orang-orang yang mengerjakan sholat istiqomah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, Engkau yang mengabulkan atau Maha mendengar doa, mengabulkan doa-doa kita semua. Jadi tentu kita membutuhkan doa ini supaya Allah menjaga keluarga kita, dan insya Allah dengan wasilah doa ini Allah karuniakan keharmonisan sejati atau keharmonisan keluarga sejati dalam pandangan Islam yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah Rasulullah SAW, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, diiringi dengan tauhid yang baik dan akidah yang baik, dijauhkan dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang syirik dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita akan lanjutkan di kajian berikutnya insya Allah jika ada kesempatan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.